Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Wahyu Hidayatullah. Saya merupakan pemilik atau owner jasa setrika Go-Clean. Kenapa saya memilih usaha jasa setrika Go-Clean? Seperti yang kalian ketahui bahwa jasa setrika merupakan usaha yang sangat dibutuhkan oleh orang lain. Saya yakin bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, maka di situ pasti membutuhkan jasa setrika. Baik kita melalui jasa pembantu atau kita melalui jasa laundry. Yang sering kita kenal atau yang sering familiar di sini yaitu jasa laundry. Jasa laundry merupakan jasa cuci baju plus setrika. Nah, yang saya geluti hampir 3 tahun yaitu jasa setrika. Saya memilih jasa setrika merupakan pengalaman saya sendiri sebagai customer atau saya berlangganan kepada salah satu usaha jasa setrika. Ketika itu saya sedang bekerja dan istri saya yang merupakan seorang dosen, dia menggunakan jasa setrika karena dianggap jasa setrika merupakan hal yang efektif dan sangat membantu untuk aktivitasnya yang sangat sibuk sebagai seorang dosen. Waktu itu saya berpikir saya ingin membuka jasa setrika, dan waktu itu saya juga membicarakan kepada istri saya. Resikonya yaitu saya bertahan di perusahaan tetapi tidak maksimal atau optimal di usaha jasa setrika, atau saya resign dari perusahaan dengan resiko saya tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi saya bisa maksimal di usaha jasa setrika. Dan saya memutuskan bahwa saya resign dari perusahaan. Waktu itu saya posisinya sangat lumayan, yaitu sebagai section head, dan saya tidak menyesal. Dengan resign dari sebuah perusahaan, saya bisa menggeluti jasa setrika dari nol. Bahkan saya tidak sama sekali mempunyai pengalaman laundry dan sama sekali tidak memiliki basic laundry. Mulai mencari karyawan, terus kemudian karyawan didapat, mulai mencari customer. Orderan mulai dari 20 kilo per hari, naik menjadi 40 kilo per hari, naik lagi menjadi 60 kilo per hari, dari 1 karyawan menjadi 2 karyawan, dan sampai saat ini sudah hampir 3 tahun usaha saya berjalan dan orderan mencapai 150 kilo per hari. Dan sudah pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Buat saya, usaha bukan saja melatih mental, tetapi usaha merupakan melatih kemandirian dalam diri saya. Dan saya tidak bergantung kepada satu mata penghasilan. Apabila saya bekerja di satu perusahaan, maka saya bergantung di satu mata penghasilan. Apabila perusahaan tersebut yang kita tempati bekerja tiba-tiba collab dan terpaksa untuk meresignkan, mem-PHK karyawan, maka saya harus memposisikan diri sebagai, saya harus mem-PHK-kan diri saya sendiri. Saya harus resign terlebih dahulu, dan itu yang saya alami. Pengalaman saya di jasa setrika ketika itu tahun 2018 April, akhir April saya membuka jasa setrika. Saya mencari customer melalui media sosial dan saya memulainya sebagai driver. Jadi untuk jasa setrika, untuk setrika sendiri saya menggunakan karyawan, tetapi untuk jasa antar jemput saya sendiri. Tujuan saya menjadi driver adalah untuk mengetahui karakteristik dari customer dan untuk mengetahui kondisi lapangan dari customer. Jadi ketika saya suatu saat
Dan sekarang saya menggunakan jasa driver. Saya mempunyai 4 karyawan, 3 karyawan yang setrika dan 1 karyawan driver. Saya mudah untuk membuat planning dan saya mudah untuk mengarahkan mereka karena saya merupakan orang lapangan dan terjun langsung di dalam usaha tersebut. Saya sangat bahagia sekali karena selain saya mempunyai penghasilan yang lumayan di jasa setrika, saya juga bisa mempekerjakan karyawan. Rata-rata dari mereka bisa mendapatkan 1,8 sampai 2,4 per bulannya. Dan bagi saya, manfaat untuk sekitar lebih penting ketimbang dari manfaat untuk diri sendiri. Dan itulah yang menjadi motivasi saya ketika saya memulai jasa setrika. Saya ingin membuka lowongan kerja bagi yang membutuhkan. Dan saya prediksikan setelah masa pandemi selesai atau ketika sekolah dibuka kembali, perkuliahan dibuka kembali, aktivitas normal kembali, maka orderan pun meningkat secara otomatis. Dan saya prediksikan 2 kali lipatnya. Dari yang sekarang 150 kilo per hari bisa sampai 300 kilo per hari. Kepada Anda, jangan takut untuk memulai usaha, apapun nanti usaha Anda. Walaupun Anda berada dalam kondisi yang sulit, tetapi Anda sudah melangkah ke yang lebih baik. Anda sudah mencoba, itu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Dan bagi saya pengalaman itu merupakan guru yang sangat berharga sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.